Ya, baik. Terima kasih sudah kesini. Jadi sekarang itu kita akan melakukan supervisi ya di tahap pertama yaitu praobservasi gitu. Ini tujuan untuk pelaksanaan supervisi akademik di sekolah itu ada 3 Bu. Ada pertumbuhan, untuk perkembangan dan untuk pengawasan gitu. Dan tujuan percakapan awal kita yaitu yang pertama ini adalah untuk merencanakan supervisi sebagai pengembangan kompetensi diri guru Ibu gitu, khususnya kepada Bu Ai sekarang. Ya. Oke Ibu, dari rencana atau RPP yang sudah Ibu kembangkan, kira-kira untuk yang akan disupervisi kegiatannya apa saja Bu? Oke, kalau dari pertama seperti biasa berarti Bu, pembukaan, mengucapkan salam, kita berdoa dulu. Setelah berdoa, di sana saya merencanakan untuk membagi kelompok di kelas. Nah, setelah pembagian kelompok, nanti akan disampaikan materi yang akan dibahas dan tujuan dari pembelajaran saat itu juga disampaikan. Tujuannya apa yang harus anak-anak capai. Setelah itu, setelah pembuatan kelompok, setelah disampaikan apa yang dibahas, setelah itu kita akan berdiskusi materi inti yang akan dibahas saat itu. Yaitu saya hari ini akan membahas tentang fungsi dan relasi. Jadi yang dibahas ada jenis-jenis fungsi, ada operasi penggunaan fungsi. Untuk sementara itu yang kita bahas, sehingga anak-anak mampu membedakan jenis-jenis fungsi karena terdapat beberapa jenis fungsi. Setelah itu, selain mereka mampu menjelaskan jenis-jenis fungsi itu ada apa aja dan contohnya seperti apa, mereka juga harus bisa mengoperasikan fungsi. Jadi misalkan diketahui 2 fungsi, mereka harus bisa menggunakan, menerangkan, kali dan untuk setelah itu dibahas, nanti akan diberikan latihan atau lembar kerja siswa kepada setiap kelompok. Di sana sudah ada beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan oleh kelompoknya. Nah, nanti diberi beberapa waktu untuk berdiskusi. Setelah itu akan dibahas per kelompok. Nanti ada perwakilan, misalkan dalam satu kelompok ada 1 orang yang ke depan menjelaskan dan dibahas terus. Itu dijeda juga, jadi nggak cuma 1 kelompok aja, tapi 1 kelompok misalnya soal pertama, 1 kelompok lagi soal kedua, dan seterusnya. Oke, kalau itu untuk bahasan Rencananya rencananya akan dilakukan di kelas Ya. nanti begitu ya Bu. Oke. Untuk tadi kan untuk tujuan supervisi itu kan untuk mengembangkan kompetensi itu ya, kompetensi guru khususnya, yaitu yang ada 4 itu, ada kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Nah, dari keempat itu kompetensinya mana yang ingin Ibu kembangkan? Kalau saya lebih ke pedagogiknya. Pedagogi. Iya. Jadi untuk melihat karakteristik anak atau peserta didik, Iya. teori belajar, model, strategi mungkin itu ya Bu ya. Oke, pengembangan kurikulum, cara berkomunikasi, dan yang terakhir pasti ada penilaian Bu ya. Ada. Jadi itu yang akan kita kembangkan, kompetensi pedagogik ya. Nih untuk kompetensi pedagogik itu kan tadi ada beberapa banyak ya Bu ya. Ibu ingin bagian mana yang akan saya amati, lebih khususnya yang mana? Yang diamati yang maksudnya yang dari materi apa? Dari kompetensi pedagogik itu kan ada beberapa ya Bu tadi, karakteristik, untuk melihat karakteristik para peserta didik, teori belajar atau modul, strategi, pendekatan, sampai evaluasi. Nah, mana yang lebih Ibu ingin diamati begitu Bu? Lebih ke yang peserta didik sih. Peserta didik ya. Oke. Karakter peserta didik udah tinggi. Iya. Nah, menurut Ibu kalau karakteristik peserta didik kira-kira yang ada, misalnya kita mau di kelas mana Bu, di 11B2 atau mau 11A1? Kalau di 11A1 Boleh? berarti Besok boleh? oh nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Berarti di A1 ya? Iya, kalau lebih beragam. Oke, berarti lebih beragam.
di karakteristik peserta didik di kelas 11A1 nanti besok berarti ya jadwalnya, yang sudah Ibu amati karakteristik anak-anak seperti apa? Oke, kalau saya pribadi ada anak yang satu yang punya kelebihan, anak tersebut jarang gitu ya, bukan jarang tapi pernah tidak masuk ke sekolah karena sakit. Materi tersebut kan tertinggal, kalau matematika 1 kali pertemuan tertinggal biasanya berefek ya. Tapi ternyata saat langsung dia ketemu saya itu kebetulan sekali langsung evaluasi, tapi ternyata hasilnya hebat. Itu ada satu anak, jadi berarti secara tidak langsung dia punya basic yang bisa belajar mandiri, karena tidak perlu istilahnya kalau nggak harus ini juga dia ternyata bisa lebih bagus dibanding teman-temannya yang ketemu. Iya, itu satu. Yang kedua ada juga tipe anak yang di kelas A1 itu tidak malu untuk bertanya. Jadi saat dia tidak paham, dia akan terus menanyakan itu tuh dari mana, itu tuh bagaimana. Yang ketiga ada juga yang tidak malu, Bu saya belum paham, ingin diulang kembali. Itu juga ada. Ada juga yang cuek bebek. Yang selanjutnya juga ada yang sedikit kurang teliti, dia udah paham tapi kadang kurang teliti. Selain itu ada juga anak yang harus sebenarnya dia punya kemampuan tapi harus sering dilatih. Jadi kalau misalkan dia tuh pahamnya hari itu juga Bu, kalau misalnya hari berikutnya dia lupa, kadang ada juga gitu. Jadi kalau misalkan dia sering dilatih dia pasti bisa, tapi kalau dianya itu kurang berlatih dia akan lupa, tapi sebenarnya dia punya kemampuan gitu. Beragam sekali ya karakteristiknya. Berarti ini bisa juga kita lihat kalau karakteristik peserta didik itu kan ada dibagi jadi 3 ya. Yang pertama kita melihat karakteristik itu berdasarkan kebutuhan ya. Kebutuhan dan minat gitu, minat anak begitu. Bagaimana mereka butuhnya, tadi kalau dilihat di sini ada yang berarti kebutuhannya berbeda-beda ya Bu ya. Lalu minatnya juga berbeda-beda, apalagi ini yang cuek gitu. Ya, lalu yang kedua itu untuk karakteristik ya dilihat dari gaya belajar atau profil belajarnya. Profil belajarnya bagaimana, atau lebih khususnya ada gaya belajar. Gaya belajarnya apakah termasuk ke audio, visual atau kinestetik yang itu ya. Kalau karakteristik di sini anak-anak. Terus yang terakhir itu kita lihat dari tadi minat ya udah ya. Nah di sini dari apa yang sudah Ibu lihat di sini, menurut Ibu strategi yang sudah Ibu siapkan bagaimana? Kalau saya lebih ke metode masih ceramah ya. Metode masih ceramah. Jadi masih ada ceramah. Strateginya yaitu menjelaskan secara rinci satu persatu, dan saya selalu misalkan antara langkah 1 ke langkah 2 saya tanyakan dulu ke anak sudah paham atau perlu diulang. Nah itu. Jadi kalau misalkan saya jelaskan dari sini ke sini, kalau terus berarti nanti anak suka pusing, nanti minta diulang kembali. Jadi lebih baik saya strateginya itu di setiap langkah anak sampai sini sudah paham nak. Kalau sudah kita lanjutkan, kalau masih ada belum nggak apa-apa, ayo kita bilang aja gitu, jangan malu. Kadang saya seperti itu strateginya, secara rinci satu sampai semuanya juga harusnya paham. Bahkan saya sering meminta anak untuk belajar mengerjakan soal di depan meskipun hanya 1 langkah. Jadi dipanggil satu-satu yang menurut saya misalkan sebenarnya kan yang harus dipanggil ke depan, kalau saya pribadi lebih ke anak yang belum paham. Jadi kan kalau ke depan, anak ingat kemarin saya ngajarkan seperti ini. Karena kalau di depan biasanya kalau misalkan kita panggil terus yang sudah paham, yang makin pintar berarti kan anak itu. Nah saya situ. Ini berarti saya simpulkan ya Bu, metode yang Ibu akan lakukan itu lebih banyak ke ceramah. Tetapi kalau saya lihat tadi Ibu sudah menjelaskan langkah-langkah apa yang dilakukan, itu ada diskusi kelompok juga ya Bu ya. Ada diskusi
kelompok, lalu tadi ada seperti presentasi ya, Ya, presentasi menjelaskan di depan ya. Jadi metodenya ada ceramah, diskusi, dan presentasi. Lalu teknik atau triknya itu pada saat misalnya sub pelajaran atau sub babnya itu sudah selesai, maka ada konfirmasi ke siswanya gitu ya. Iya. Ada konfirmasinya, ini udah paham atau belum? Iya, gitu. benar sekali. Oke, ya itu strateginya. Kira-kira menurut Ibu dari strategi itu bisa menyelesaikan atau memfasilitasi siswa yang beragam itu? Dari strategi bisa, selain saya angkat satu-satu, saya juga pendekatan langsung ke anak. Misalnya saat diskusi, jadi saya tidak hanya dia menunggu anak diskusi, tapi saya berkeliling ke setiap kelompok menanyakan apa yang ingin ditanyakan atau apa yang belum paham dari materi itu. Jadi sedikit mungkin tidak semuanya tercover, yang kan dari tadi beragam siswa tidak semua tercover, tapi insya Allah sebagian bisa teratasi. Ya mungkin kalau yang agak sulit ya yang tadi yang anaknya cuek gitu. Nah kira-kira ada strategi lagi nggak untuk anak yang cuek itu, Bu? Nah biasanya kalau yang anak yang cuek sering di absen, dipanggil lah sudah secara jauh atau menyapa kalau dia lagi nggak fokus atau lagi ngobrol. Biasanya saya panggil misalkan salah satu nama, misalkan Wanda lagi apa, atau misalkan Wanda ayo ke depan. Nah seperti itu, jadi dia secara tidak langsung kan nggak acuh terus, maksudnya nggak cuek terus, jadinya bisa memperhatikan. Seperti itu. Kalau kita melihat ini berarti kalau ada anak yang cuek itu berarti ada sesuatu yang menurut kita itu dia atau mereka itu tidak tidak tertarik begitu kan ya. Mungkin ini perlu, menurut Ibu mungkin perlu ada pendekatan lagi atau tidak, yang misalnya Wanda gitu ya. Ya. Misalnya Wanda itu sukanya apa begitu. Nah, jadi anak yang cuek itu biasanya image pertamanya udah susah, nanti juga susah, nanti juga bisa ngerjain. Nah udah menyerah duluan, jadi tidak ada semangat buat ngerjain gitu. Itu biasanya sih harus sebenarnya nanti kita lihat ya Wanda itu seperti apa nanti, apakah masih cuek gitu ya. Terus tadi ada siswa yang bagus begitu ya, satu yang menonjol meskipun dia tadi menurut Ibu tuh jarang masuk, karena sakit, tapi pada saat evaluasi dia bisa. Nah itu mungkin oleh Ibu bisa juga diberdayakan tadi ya, sebagai kalau ada yang lebih menonjol itu berarti dia mempunyai kalau kita lihat dari karakteristiknya mempunyai tidak ke struktur lagi. Kalau misalnya itu kan ada equalizer, seperti equalizer gitu ya Bu. Ada siswa yang terstruktur, ada siswa yang sudah tidak perlu dibimbing begitu. Ya kalau anak-anak yang seperti ini berarti kan harus ada bimbingan yang cuek atau kurang teliti begitu ya, harus ada bimbingan terstruktur, ini apa yang harus dilakukan gitu. Tapi untuk yang anak ini mungkin bisa kita lepas begitu ya. Benar. Bisa kita lepas, bahkan mungkin dia bisa berkembang melebihi misalnya pendalaman materinya itu dibanding yang lainnya. Baik Bu, itu merupakan strategi kita ya nanti ya, khususnya Ibu ya kalau saya melihat saja. Iya. Strategi Ibu untuk tadi mengembangkan atau melihat karakteristik peserta didiknya, bagaimana pembelajarannya. Lalu setelah pembelajaran pasti ada penilaian ya Bu ya. Bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nih Bu? Misalnya tadi kan yang kita akan kembangkan itu adalah karakteristik ya. Nanti untuk penilaiannya yang dilakukan apa Bu? Sebenarnya si penilaiannya tertulis ya tertulis per kelompok. Nanti di sana juga ada pertanyaan-pertanyaan. Nah dari pertanyaan itu nanti dalam satu kelompok, karena dalam kelompok itu kan sama saya di random itu bukan random NASA, tapi seperti tadi kalau anak yang berkemampuan lebih berarti nanti saya gabungkan dengan yang
anak yang agak sulit gitu. Oh. Nah, jadi di sana saya kelompoknya. Nah, dari yang anak yang bisa itu, dia harus bisa menjelaskan ke temannya. Nah, nanti yang saya untuk mempresentasikan atau untuk membiasakan, saya akan tanya yang tidak bisanya. Yang kurang begitu. Nah, seperti itu yang kurang. Nah, dari situ kalau misalkan mudah-mudahan berhasil. Amin. Nah, Ya. dari situ, jadi kita bisa lihat saya bisakah dalam karakteristik anak itu seperti itu dengan cara bimbingan atau bantuan dari temannya. Karena kan anak kadang lebih tidak sungkan untuk bertanya kepada temannya dibanding kepada gurunya. Sebenarnya dia bisa tapi nggak bisa tapi malu untuk bertanya. Ya, Itu sungkan ya, begini. sungkan. Kadang malu juga mungkin ya. Jadi penilaiannya yang pertama yang pasti tertulis ya. Ya. Penilaian tertulis. Ada juga tidak penilaiannya secara verbal atau lisan. Ada. Seperti apa, Bu? Jadi misalkan cara dia menjelaskan, cara menjelaskan apa yang sudah didiskusikan, itu terlihat anak itu sudah paham atau belum. Jadi maksudnya kita ke ini masih semua for learning ya, Bu ya? Ya. Untuk pada saat pembelajaran kita melakukan assessment untuk pembelajaran, misalnya setelah kita yang seperti tadi Ibu pertanyaan apa seperti konfirmasi, ini ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, itu termasuk juga ke verbal ya, penilaian secara verbal masuknya ke for learning. Kalau untuk yang as learningnya ada Bu? Seperti refleksi, ini refleksi diri anak-anak gitu. ya anak tuh ini penilaian kecepatan atau tidak dalam menyampaikan materi seperti itu. Biasanya ini seperti penilaian diri. Iya. Ya. Ini sudah paham atau belum? Ya, gitu kan? betul. Misalnya yang Wanda, nanti mereka ditanya misalnya Wanda kira-kira pelajaran Ibu yang belum kamu pahami yang mana, misalnya itu. Yang bagian ini Bu yang belum mau diulang lagi misalnya gitu kan, itu masuk ke sini ya tadi. Oke Bu, jadi penilaiannya itu akan ada penilaian tertulis dan juga lisan ya Bu ya. Untuk refleksi diri tadi yang Ibu ungkapkan itu dilakukannya di bagian mana Bu? Yang terakhir Ya? Kadang di inti, kadang di akhir. Kadang di inti, jadi di inti pembelajaran di bagian kegiatan inti ya, di bagian kegiatan inti, dan juga setelah pembelajaran mungkin di bagian penutup, jadi anak-anak melakukan refleksi diri begitu ya Bu ya. Kalau di sini kan tadi Ibu melihat, saya melihat ada presentasi ya Bu ya, mengerjakan ke depan anak-anak. Sudah ada umpan balik belum dari Ibu, ataukah biasanya suka ada umpan balik dari Ibu ataukah dari siswa? Kalau misalkan anak sudah menjelaskan mengerjakan di depan, terus sambil belajar untuk menjelaskan ke temannya, nanti suka saya kalau misalkan ada yang sedikit kurang tepat, nanti suka diperbaiki, jadi langsung ya. Kadang terus ya biasanya karena kan aku tanda kurung hal-hal kecil, lupa. Nah itu saya selalu mengingatkan juga, misalkan aku lupa gitu meskipun kecil tapi sangat bermanfaat gitu ya, nanti beda arti dan sebagainya. Biasanya saya langsung juga. Ada kalau misalkan anak kalau ingin yang bertanya juga dipersilakan, misalkan kelompok lain yang belum paham menanyakan langsung ke arti itu tidak masalah. Jadi belajar juga untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia jelaskan gitu. Ya. Berarti umpan balik dari Ibu sudah pasti ada. Ya. Untuk umpan balik dari siswa lain yang sebagai audiens itu sudah ada Bu? Kalau untuk anak juga ada, misalkan biasanya saya mengecek anak yang tidak fokus, lalu saya tanyakan apa yang tadi temannya jelaskan. Jadi tolong ulang kembali apa yang temannya dijelaskan, kan kalau anak yang nggak fokus dia nggak akan tahu ya. Biasanya gitu. Biar yang lain fokus nih, harus lihatin gitu. Ya Bu, dari tadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu kan kompetensi pedagogik ya tadi Bu ya, untuk melihat pembelajaran yang sesuai dengan karakter para peserta didik.
Nah, kira-kira menurut Ibu, kalau Ibu menilai diri Ibu sendiri nih, kompetensi pedagogi khususnya di memetakan karakter para peserta didik, nilainya kalau dari 1 sampai 10, Ibu sudah berapa nilainya pribadi? Ya. Kalau jujur sih masih 6. Oh, masih 6. Oke, masih 6. Coba nanti setelah kita besok ya kita melakukan, Ibu melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Apakah masih 6 ataukah lebih dari itu? Ya. Nanti kita akan lihat, dan nanti saya juga akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Oke. Harapan Ibu besok kan kita Ibu diobservasi. Harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan apa, Bu? Bisa lebih baik lagi. Nanti kan pasti ada tips-tipsnya buat kayak gitu ya. Nah, yang dari situ jadi bisa saya lebih baik lagi dan bisa mengatasi anak-anak yang ya seperti yang tadi ya beragam ya. Beragam. Karakternya beragam. Oke, Bu, mudah-mudahan berhasil ya. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Ya. Sampai bertemu lagi besok. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi ya di kegiatan ini. Jadi sekarang kita di pasca observasi ya, dengan tujuan percakapannya itu kita akan menganalisis hasil data observasi. Ya, ini dari kemarin Ibu di kelas 11 A1, Ibu di pelajaran matematika mengajar 3JP ya. 3JP itu menurut Ibu apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar itu, yang kemarin kan Ibu itu ingin katanya melihat lebih menekankan di bagian ya pedagogi, kompetensi pedagogi khususnya di pemetaan karakter begitu ya, karakteristik murid. Kemarin Ibu sudah diobservasi mengajar di kelas 11 A1, mengajar 3JP pelajaran matematika gitu ya. Sungguh ini ya, kelasnya itu apa ya, hangat begitu ya, hangat membara begitu, panas membara, anak-anaknya aktif ya, terus cenderung kalau saya lihat cenderung verbal tulisannya ya, suka ini suka apa ya, suka heureuy gitu kalau bahasa Sunda mah ya, suka bercanda ya, bercanda tapi
Saya lihat pada saat ibu mengajar atau pada saat ibu berbicara begitu, alhamdulillah anak-anak memperhatikan ya, meskipun ada satu dua lah ya. Tadi memang iya yang kemarin ibu sebutkan ada Wanda itu yang itu ya, terus ada juga beberapa satu dua gitu ya yang agak kurang ini konsentrasinya gitu ya, kadang ini kadang itu. Oke, dari yang sudah ibu lakukan saat mengajar, kalau kemarin kan ibu ingin lebih dilihat di bagian kompetensi pedagogik ya pedagogik khususnya di karakteristik peserta didik. Nah, yang menjadi indikator ketercapaian ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin ibu inginkan itu indikatornya apa, Bu? Yang kemarin itu anak tahu dulu fungsinya itu apa. Nah, setelah itu bisa membedakan dan bisa mengutarakan sesuai bahasanya masing-masing kan. Iya, jadi karakteristik anaknya tuh benar-benar ada yang mengikuti sesuai yang apa saya contohkan, ya kan? Jadi anak saat menjawab juga sesuai apa yang kita ucapkan, mereka tuh akan menuangkan. Jadi ada yang anak khusus seperti itu. Itu indikatornya. Jadi indikator ketercapaian ibu itu menginginkan anak-anak apa yang ibu terangkan atau jelaskan itu mereka memahami dengan bahasa kata-kata mereka sendiri. Tetapi tidak keluar dari konteks yang dibahas. Yang seperti kemarin itu apa jomblo gitu. Ternyata kan anak masih ada anak yang benar-benar apa yang kita ucapkan mereka ada langsung gitu. Iya, jadi maksudnya kata-kata jomblo mereka tulis langsung kan. Sebenarnya kan itu hanya perumpamaan gitu ya, biar mereka mengingat sebenarnya bedanya ini. Tapi ternyata kemarin saat kita evaluasi yang waktu di akhir ada jawaban yang benar persis seperti jomblo katanya. Padahal itu perumpamaan gitu ya. Sebenarnya biar anak-anak tuh lebih nempel sebenarnya dibandingkan harus menggunakan tuturan bahasa matematika. Ya, kalau misalkan sesuai kehidupan masanya di SMA kan lebih ke pacaran ya. Jadi diumpamakan dengan yang jomblo dengan yang punya pacar kan. Ada yang punya pasangan, yang setia, iya. Istilahnya selingkuh, bahkan kan ada yang sampai poligami. Kan ada jangan lupa poligami. Mereka sudah kesana gitu. Oke. Berarti sudah bagus ya Ibu kalau lihat di sini menjelaskan aktivitas yang dilakukan itu sesuai dengan kodratnya ya, kodrat zaman begitu ya, sesuai dengan kodrat zaman. Melihat anak-anak kan di usia mereka itu memang lagi lagi masa-masanya gitu ya. Oke. Ya, menurut Ibu nih bagaimana Ibu menilai Ibu sendiri tentang performa dalam kompetensi tadi pemetaan karakter itu? Kalau saya pribadi emang masih jauh dari kata yang diharapkan saya pribadi untuk saya pribadi, karena saya agak sulit untuk membuat anak tuh selalu fokus, memperhatikan seperti yang tadi di awal ya Ibu katakan. Kalau misalnya saat saya menjelaskan anak ada yang emang diam gitu tidak berisik, tapi setelah selesai pembahasan bercanda. Nah itu yang saya sampai sekarang tuh masih sulit untuk mengendalikan anak-anak tuh biar fokus dan bercandanya dikurangi gitu. Saya susahnya itu. Jadi saya simpulkan Ibu menilai diri Ibu itu belum bisa mengayomi semua begitu ya, agar mereka fokus. Dan setelah pembelajaran seharusnya gitu kan idealnya setelah kita menjelaskan mereka ada waktu untuk menyerap begitu ya. Ada waktu untuk menyerap gitu. Jadi kadang kalau ada anak yang tadi bercanda kadang jadi gak fokus gitu ya. Tapi ada memang saya lihat ada siswi yang di depan yang pakai kacamata itu lumayan itu menurut Ibu kayaknya itu anak yang seperti apa karakternya untuk anak yang tadi di depan kacamata yang sambil waktu itu makan. Mungkin gitu ya, mungkin ya sebenarnya kalau anak itu dia basicnya ada kemampuan dan tidak malu untuk bertanya. Jadi kalau misalkan untuk dia pribadi tipenya kalau dia belum paham pasti terus bertanya.
Berarti dia sudah menurut Ibu tentang motivasinya kan, motivasi itu kan ada motivasi internal atau intrinsik ya, ada motivasi dari eksternal gitu atau dari luar gitu. Menurut Ibu anak yang seperti tadi itu sudah mempunyai motivasi yang seperti apa? Kalau menurut saya sih sebenarnya dia tipenya yang masih mengikuti arus dari luar, jadi tergantung lingkungannya. Saat dia pertama langsung paham, dia akan langsung gali. Tapi kalau misalkan dia di awalnya sudah tidak paham, ya jadi udah sulit untuk dia serap, itu dia akan tidak semangat untuk menanyakan. Jadi ya udah gitu. Iya. Oke, berarti kalau saya simpulkan lagi untuk anak yang tadi harus ada, mungkin untuk beberapa anak juga ya, harus ada sesuatu yang membuat mereka terpancing begitu ya. Benar, tertarik begitu. Karena kemarin kan pembahasannya yaitu karena ada istilah jomblo pasangan, jadi kan udah lebih tertarik dibandingkan kalau misalkan mereka harus langsung dikasih soal hitungan gitu. Jadi kan sebenarnya ada teori intinya dulu. Itu berarti salah satunya untuk menarik anak-anak, menarik anak-anak untuk termotivasi begitu ya, termotivasi belajar. Kalau yang Wanda itu seperti apa motivasinya menurut Ibu? Kalau yang Wanda, emang dari awal saya ketemu sama Wanda, udah pertama kali basicnya dia juga sedikit kurang, basic di MTK-nya kurang. Udah gitu, kalau udah image-nya susah, jadi dia udah kayak nanamnya susah Bu, nggak masuk, itu susah dipahami. Nah itu dari sana jadi lebih susah, jadi setiap pembelajaran ya seperti itu. Jadi dari tadi kata Ibu basic di matematikanya kurang. Ya, kalau saya melihatnya ada berapa di kelas itu yang kurang? Kalau di kelas A1 sebenarnya kalau di presentasi ya, kalau misalnya gitu di presentasi sekitar 25%. 25% ya, basicnya masih kurang. Masih matematika. Yang standar 50, kalau yang di atasnya ya 25 sekitar. Yang kurang. Kalau Ibu sudah di awal kan di sini ada di RPP yang Ibu buat ya. Ibu di sini guru menginstruksikan peserta didik benar. Yang persiapan pembelajaran. Jadi guru melakukan asesmen diagnostik ya. Iya. Ini asesmen diagnostik untuk pemetaan. Maksudnya ini kan bisa saya tanyakan lagi, pemetaan yang dimaksud itu adalah apakah pemetaan karakteristiknya? Jadi pemetaannya kan dibuat ke kelompok ya. Nah, tidak pemetaan karakteristik, tapi diusahakan pemetaannya rata. Jadi meskipun kayak ada karakteristik yang cuek, tapi di kelompok itu juga ada yang aktif. Jadi pemerataan atau pemerataan? Pemetaannya itu supaya rata ini. Pemerataan kemampuan mungkin ya? Iya. Kemampuan setiap kelompok itu bermacam-macam. Benar. Jadi di dalam satu kelompok ada yang pintar, gitu, atau misalnya yang dia daya tangkapnya bagus, begitu. Ada yang kurang, ada yang sedang, gitu. Iya. Kalau di sini asesmen diagnostiknya itu dilakukannya apa Bu? Seperti apa? Kalau itu dilihat ke anak. Pertama waktu lihat mereka antusias apa enggak, dia kan lebih ke awal antusiasnya. Iya. Bagaimana Bu caranya? Waktu itu kan pas awal saya tidak pas awal sebenarnya lebih ke pertama dari pas absen mengulang kembali atau menanyakan materi yang sebelumnya. Ya, dia masih ingat atau tidak. Mengulang kembali materi yang lalu ya. Konsep prasyaratnya ya. Jadi sekali absen sekali ditanya. Atau misalkan materi-materi dasar yang menunjang ke materi yang akan dibahas. Karena anak-anak biasanya lupa sebenarnya dasar-dasarnya. Kalau ini tekniknya berarti teknik hanya seperti
tes-tesan gitu ya. Tanya jawab langsung. Jadi nanti kalau misalkan oh ini udah cukup, nanti saya tandai di absen. Nah, ini bisa titik. Oh ini udah masih ingat, ini lupa ya gitu. Oke. Ada datanya Bu? Ada di absen. Oh ya. Mungkin sedikit ya Bu ya, ini kalau kita lihat kalau kita memakai platform Merdeka Mengajar ya, di situ kan ada diagnostik ya, diagnostik asesmen diagnostik ya, khususnya untuk yang numerik gitu ya, numerik. Nah bisa mungkin itu salah satu alat juga ya untuk memudahkan kita melihat pemetaan anak-anak gitu, dari konsep dasarnya yang ini yang sudah bisa, ini yang masih belum, atau misalnya ada yang sudah gitu, atau malah lebih tinggi dibanding standar kita misalnya gitu. Itu ada bisa dilihat di PMM ya. Jadi bisa dicoba juga. Siap. Iya. Oke Bu. Tadi kan sudah ibu kan sudah menilai atau menilai kata ibu belum maksimal atau yang menjadi membuat ibu berpikir seperti itu apa? Ya karena ternyata kemarin saat diskusi kelompok masih banyak anak yang belum paham dengan apa yang dijelaskan. Kayak tuntutannya kan kayak contohnya kemarin gitu, misalkan saat dijumlahkan anak-anak simpan dulu fungsi pertama ditambahkan fungsi kedua yang kemarin dijelaskan. Setelah itu kan setelah itu digabungkan dengan sejenisnya atau dengan temannya nanti dijumlahkan. Nah, anak-anak itu masih ada yang belum bisa membedakan mana penjumlahan yang ini harusnya dijumlahkan atau dikurangkan. Ternyata anak-anak malah dikalikan. Nah, masih ada yang seperti itu karena saat saya clicking masih anak yang bertanya seperti itu. Jadi alasan ibu tadi menilai ibu belum sibuk karena anaknya ternyata belum memahami konsep begitu ya. Iya, ternyata yang saya sampaikan masih ada anak yang belum paham. Padahal kan pas waktu saya menjelaskan ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Ternyata sebenarnya pun di belakang layar ada juga kalau setelah selesai itu biasanya anak nyamperin, Bu, sebenarnya saya belum paham, cuma tadi saya nggak mau nanya gitu. Ada juga yang seperti itu sebenarnya. Malu gitu ya? Iya, malu. Karena saya nggak apa-apa. Harusnya ditanyakan aja. Tapi kalau misalkan, biasanya saya suka menawarkan diri kalau misalkan emang di kelas tidak berani dan apa pasok temui saya atau chat saya, Bu pengen belajar dan sebagainya. Berarti tadi yang kemarin itu ibu kan sudah dengan metode ceramah ya. Iya. Dengan metode ceramah berarti masih menurut ibu yang kemarin itu apakah student center atau teacher center? Sebenarnya masih teacher center. Masih ya. Kalau misalnya masih teacher center, mungkin itu ibu punya alasan tersendiri ya untuk itu. Alasannya apa Bu? Kalau menurut saya, karena kalau matematika ya tidak semua anak bisa mempelajari dengan mandiri. Jadi kalau misalkan saya kasih dulu ini tolong pelajari atau tolong dilihat dulu materi yang akan dibahas, sebenarnya anak tuh sulit. Hanya satu yang saya masih tangkap, hanya satu orang, dan yang kebetulan kemarin anaknya tidak masuk juga yang bisa mempelajari sendiri, yang seperti yang dikatakan sebelumnya yang tidak perlu dibimbing, sebenarnya udah mandiri. Kenapa saya masih teacher center? Karena itu anak-anak lebih memahami kalau dijelaskan langsung dari gurunya dibandingkan kalau mereka belajar sendiri. Yang saya alami. Oke, beberapa dari yang sudah ibu lakukan kemarin, saya melihat di jam 1 jam pertama ibu masih ceramah ya Bu ya. 1,5 jam masih ceramah juga gitu. Di situ anak-anak saya melihat pas awal alhamdulillah semua memperhatikan, termasuk Wanda di depan saya, Wanda gitu. Meskipun suka jahil ya Wanda, tapi memperhatikan ya.
Kalau manusia itu sebenarnya fokusnya itu pada saat belajar itu hanya 45 menit pertama. Begitu. Ya memang saya melihat 45 menit memang iya, tapi 1 jam anak-anak udah mulai agak ini ya. Terus saya melihat juga materi yang ibu berikan itu kan langsung ya berunut gitu. Sudah satu, terus kedua, ketiga ke jenis-jenisnya udah semua. Lalu ke latihan soal nomor 1, 2, 3 gitu ya. Setelah itu bertanya atau tidak, ternyata tidak ada. Nah, kira-kira menurut ibu dari yang sudah ibu lakukan itu agar anaknya tadi kan masih ada anak yang belum paham, lumayan banyak begitu ya, lumayan banyak. Kira-kira nih kalau ibu yang kemarin seperti itu ada perbaikan seperti apa agar anaknya tadi fokus begitu? Nah, biasanya kalau misalkan perbaikannya, saya minggu berikutnya saya kasih games di sela-sela, misalkan setelah pembahasan. Kalau kemarin kan beruntun langsung saja. Nah, biasanya kalau minggu berikutnya saya kasih games di misalkan setelah jenis-jenis. Nah, saya buat games biar anak-anak tidak ngantuk. Ya. Games seperti apa Bu? Kalau misalkan itu biasanya saya kasih kertas, anak-anak tuh biasanya buat soal sendiri, dilempar. Jadi sistemnya lempar, siapa yang dapat soal siapa nanti dikerjakan. Seperti itu. Dilempar gitu ya. Ya. Itu jadi kamu membuat anak jadi lebih ini tadinya ngantuk mungkin tadinya ngantuk dia lebih waduh takut saya ditanya begitu ya, atau dia lebih aduh ini saya pengen bisa nih misalnya, atau saya udah bisa nih pengen perform misalnya gitu ya. Oke, berarti itu ada salah satu alternatif dari ibu ya, solusi dari ibu sendiri. Jadi biar tidak monoton di sela-selanya itu ada games ya. Kadang ice breaking sih Bu. Ice breaking. Okay. Pernah saya itu menerapkan juga. Ya, fungsinya untuk ya itu biar anak setelah ice break ada yang ngantuk, kadang udah langsung ice breaking kan anak disuruh diri, dia setelah itu istirahat dulu dilanjut lagi. Iya. Kalau ini berarti ada dua ya, baru ada dua nih, ada yang akan diselipkan game, tapi masih dalam tahap pembelajaran gitu ya. Ice breaking-nya untuk memfokuskan kembali gitu ya ke materi, ke ibu. Lalu untuk anak yang masih ini kan kalau saya melihat kelasnya itu ramai begitu ya. Nah, ramai kadang dia ada yang mencari perhatian gitu ya. Mencari perhatian. Nih, ibu untuk membuat anak yang seperti tadi jadi lebih tenang itu biasanya seperti apa Bu? Kadang saya ikut menanggapi apa yang dia bercandain, misalkan kayak kemarin Bu ini si A pengen maju, kadang saya langsung oh iya nggak apa-apa tenang soalnya ada yuk mau maju, saya suka tanya seperti itu gitu. Yang bikin ramai itu sebenarnya itu juga salah satu kekurangan saya. Iya, saya belum bisa biar aku langsung berhenti, tolong dengarkan. Nah itu. Pernah atau tidak ibu di kelas misalnya ibu lagi ngejar materi gitu ya, anak-anak berisik. Tapi kalau untuk di kelas yang lain pernah. Tapi kalau untuk di kelas itu sejauh ini sih ya mereka fokus, kadang tidak fokusnya ya seperti kemarin lah. Jadi nggak fullan, dia nggak berisik. Jadi biasanya kalau saya menjelaskan kalau kelas itu sih memperhatikan. Ya, meskipun ada juga yang seperti memperhatikan, sebenarnya dia nggak fokus memperhatikan. Kadang fokus dengan gadgetnya, kadang fokus dengan kertas, bikin tulisan apa, gambar, seperti kemarin ya. Nah, untuk anak yang kemarin menuliskan warna-warni begitu ya, di kertas, di warna-warni, ada tulisan-tulisan. Nah, itu kan kalau kita melihat berarti dia itu punya bakat sebenarnya ya. Atau kita bisa menyimpulkan anak itu termasuk ke visual begitu ya.
masuk ke visual. Nah, untuk memfasilitasi siswa yang visual kan kalau ibu tadi kemarin ada infokus ya, ada infokus untuk melihatkan soal-soal dan ada materi juga, spidol, papan tulis, spidol yang warna hitam gitu. Nah, kira-kira menurut ibu nih gimana caranya biar lebih membuat anak tertarik lagi, yang apalagi khususnya yang visual? Sebenarnya kalau sebelumnya saya suka bawa spidol yang warna-warni. Jadi kayak kemarin kan ada perkalian dari yang suku pertama dikalikan dengan suku pertama dari fungsi yang kedua. Nah, sebenarnya itu biasanya saya ganti sama yang warna lain. Ya, kalau kemarin kebetulan tidak ada, jadi ya saya menggunakan warna yang ada. Nah, kalau misalkan yang anak yang di belakang lagi fokus dengan gambarnya dia buat tulisan-tulisan di bawah, biasanya karena kita juga kelihatan, biasanya disamperin, ditanya lagi apa gitu. Bisa nggak misalnya ibu membuat sesuatu gitu, tugas atau apa, kan dia sudah menyimak gitu ya, karena dia suka menggambar atau menulis dengan warna-warni, bisa nggak ditugaskan sesuatu yang dari materi yang sudah ibu sampaikan dia tuangkan dalam gambar-gambar gitu atau tulisan-tulisan, peta konsep sih? Peta konsep sebenarnya kalau misalnya untuk matematika, kalau peta konsep masih bisa. Belajar ini bab ini materinya ini. Tapi kalau untuk menggambarkan itu agak sulit. Maksudnya supaya berwarna dan sebagainya itu agak sulit. Paling kalau misalkan ditugaskan mereka merangkum tapi sesuai kreasi mereka. Misalkan tulisannya mau warna-warni mangga, mau dibuletin mangga, dikasih awan-awan kayak gitu, itu nggak apa-apa. Yang penting yang mereka itu suka gitu. Jadi pas lihatnya juga menarik menurut mereka, karena setelah saya lihat buku dari anak-anak, ada sebagian yang emang tulisannya tuh rapih. Ini kalau misalkan dulu tuh kayak ada kayak gitu, terus misalkan ada ini penting sama dia tuh dibuletin sama spidol warna lain. Nah itu ada juga, tapi ada juga yang polos-polos aja gitu. Berarti dia termasuk apa? Mungkin bukan ke visual. Dan lebih mungkin dia juga ya seperti itu, dia sebenarnya punya kemampuan di bidang lain, bukan di matematika. Karena kalau saya kan pengennya semuanya bisa ya, tapi itu tidak bisa dipaksakan kan sebenarnya Bu. Dia tuh sebenarnya lebih lebih ke gambar dibandingkan ke matematikanya. Jadi kalau seperti itu saya lebih, yang penting dia tahu dulu matematika tuh ada ini. Yang penting dasarnya aja. Tidak memaksakan. Menurut Ibu bisa atau tidak dari yang kemarin kan jenis-jenis ya? Jenis itu. Kan ada yang jomblo, ada yang ada yang selingkuh, ada yang setia gitu kan. Bisa nggak dibuat komik nih buat anak-anak? Kalau untuk dibuat misalnya anak yang tadi gambar itu bisa. Kalau untuk khusus jenis-jenis karena kan itu lebih ke teori. Kalau untuk perlindungannya khusus, kalau itu bisa. Jadi misal dibuat ke komik, kalau yang jomblo nanti dia gambar, nanti ilustrasikan, ini yang punya pasangan, ini yang enggak. Jadi bisa digambarkan misalkan dalam satu kelas beberapa orang kan ada yang punya pasangan, ada yang itu bisa digambar. Berarti itu salah satu solusi untuk memfasilitasi siswa yang visual, mereka mengumpulkan tugasnya dalam bentuk komik. Yang satu misalnya kemarin ada yang verbalnya dia secara lisan tuh cerewet gitu, bisa presentasi begitu ya Bu ya. Seperti yang kemarin ada yang presentasi. Terus ada yang mengomentari gitu ya. Yang kemarin itu siapa ya? Yang ikutan tari itu Nazira. Ya mungkin ya. Itu. Kan dia agak, Bu saya mah gini. Nah itu kan kayaknya nih cocok di anak ini untuk memverbalkan apa yang dia sudah pahami di depan begitu. Itu salah satu tipe yang Nazira kalau belum paham dia akan selalu bertanya. Dia punya basicnya juga gitu. Dan ada juga Bu satu anak yang pernah cerita saya di kelas itu, dia itu dulu aktif bagus sampai pernah ikut olimpiade waktu SMP, tapi terpotong karena COVID. Jadi dia malas. Jadi dia punya kemampuan, tapi karena udah kepotong COVID, akhirnya dia malas dan dia tidak terlalu bersemangat lagi. Karena di mindsetnya apa?
udah pernah Bu ngalamin kalau dia itu bagus dalam matematika. Nah, kan ada mindset seperti itu. Wah, ternyata di belakang ternyata ada anak juga yang seperti ini. Saya baru tahu sih kalau itu. Iya. Kadang ya, kalau saya pribadi itu pengalamannya karena di dalam lingkungan kelas, misal waktu saya SMA, karena di lingkungan saya kelasnya itu memang cenderung anak-anaknya pintar, jadi saya malas. Gitu. Iya, saya malas. Ada yang seperti itu. Jadi ada si iya gitu kan ya, ada si A ini ya pintar, dia yang matematikanya tar aja nungguin misalnya dia udah beres, saya mau belajar ke dia gitu. Atau misalnya hanya nyalin gitu kan teman-temannya, padahal dia punya potensi gitu. Lingkungan ada yang lingkungan seperti itu. Ada juga pada saat saya lingkungannya itu di kelas 10 waktu itu, itu lingkungannya itu memang pemalas anak-anaknya, meskipun dia punya potensi tapi pemalas, tapi karena pemalas dimarahin oleh guru terus, saya termotivasi gitu, kok gini-gini amat di kelas gitu ya, nggak ada yang muncul lah gitu, ya udah saya aja gitu. Jadi saya dari situ belajar gitu, sampai ada tugas atau apa belum ditugaskan udah dikerjain. Hebat. Buku paket itu yang belum dibahas bab itu ya waktu kimia belum dibahas saya udah kerjain, jadi pasti bapak ini PR-nya ini nih gitu. Jadi kan biar teman-teman gak dimarahin, nih contek aja yang aku gitu. Nah mungkin yang anak yang tadi karena lingkungan itu Bu, karena lingkungan itu anak-anak mah udah ada yang pintar, terus saya juga udah pernah olimpiade, ya udahlah sekali dalam seumur hidup gitu ya. Benar, itu benar. Jangan seperti itu kan ya. Ternyata dia mindsetnya udah kesana, saya udah pernah. Ada juga anak kayak gini, dia tuh yang penting bisa aja. Jadi bisa aja saat itu udah selesai. Jadi dia nggak mau istilahnya tidak ada tertarik untuk pelajari lagi. Nggak ada, udah yang penting bisa saat itu selesai kayak gitu. Berarti ada potensi-potensi yang memang sangat bagus gitu ya, sangat bagus, dan tugas kita untuk mengembangkan mereka begitu ya. Kira-kira nih Ibu ada ide atau seperti apa agar tadi anak yang tadi dia termotivasi lagi untuk olimpiade misalnya gitu, atau lomba-lomba? Sebenarnya kalau sekarang karena saya juga lebih ke di pendekatan, ditanya-tanya dulu karena apa kok bisa gitu, baru kesana sih, baru nyoba dulu, baru mau tahap untuk menanyakan dia itu kenapa sekarang tidak semangat lagi, lebih kesana sih, baru ke tahap sana, belum lebih jauh lagi. Berarti tadi solusinya Ibu melakukan pendekatan dulu dengan anak tersebut agar lebih termotivasi, ataukah ada lomba-lomba nanti bisa Ibu ini ya ajak juga ya. Ya. Oke, dari Ibu sudah menyampaikan apa yang sudah Ibu rasakan gitu ya. Setelah diobservasi terus ini pada saat saya mengamati Ibu di kegiatan itu ya Bu ya, ini ada kegiatan pendahuluan, ada inti dan penutup. Di kegiatan inti itu Ibu, saya melihat ya, Ibu melakukan tanya jawab gitu kan ya, tanya jawab, lalu ke beberapa anak ada lumayan banyak juga ya, ke beberapa anak. Dan itu menurut saya itu sudah bagus ya, menurut saya sudah bagus. Jadi Ibu setelah menjelaskan langsung ada tanya jawab gitu, agar Ibu mungkin kita mengetahui, oh saya sudah menjelaskan dengan baik atau belum gitu ya, sudah ditangkap atau belum gitu ya. Apalagi yang saya apresiasi itu sampai Ibu di nomor 1 Ibu tanyakan udah paham belum, tapi malah pada diam gitu ya. Mau diulang nggak? Sampai Ibu mau ngulang lagi gitu kan ya. Wah itu keren banget Bu. Meskipun jadi Ibu tidak mengejar materi begitu ya, tapi kalau yang saya lihat Ibu menginginkan anak-anak itu lebih paham gitu ya, paham dari nomor 1, baru 1 contoh gitu kan, anak-anak bisa lebih mungkin tadinya dia nggak menyimak jadi menyimak begitu ya. Nah itu menurut saya itu sesuai dengan standar ya,
atau lebih tinggi malah lebih tinggi dari standarnya gitu kan jarang sekali guru yang sampai mengulang pembahasan gitu ya soal itu. Oke, menurut Ibu bagaimana nih pendapat Ibu mendengar ini? Terima kasih dan tidak menyangka. Terus emang itu salah satu kebiasaan saya. Jadi kalau anak tidak paham, lebih baik saya mengulang kembali. Jadi dijelaskan sampai berkali-kali. Bahkan saya nggak cuma sekali, 2 pernah. Kalau di kelas tertentu sampai 2 kali 3 kali. Dan bisa juga 1. Kalau kemarin kan tipenya kalau anak di A1 agak cepat untuk perhitungan perkalian. Karena di kelas-kelas tertentu itu ada yang misalkan perkaliannya masih sulit, penjumlahannya masih sulit, itu sampai seperti ini, gini. Cuman ya dari kegiatan itu ya berimbasnya biasanya di waktu. Iya betul. Ya, jadi yang misalkan saya harus menyampaikan beberapa submateri, ya terpotong di situ. Itu sih karena saya. Betul. Iya. Oke, tapi kita melihat ke ini tujuan pembelajaran ini kan ya tadi ya. Ini tujuan pembelajarannya bisa paradigma membedakan jenis-jenis fungsi. Iya, kemarin bisa. Ya, terus hasil operasi gitu ya. Sampai ke sini tujuannya yang 1, 2, 3 itu sudah terpenuhi. Ya. Dan di sini mungkin yang perlu diperbaiki untuk bagian tujuan pembelajaran Ibu ya, kita melihat standar itu harus ada ABCD ya. Yang audience, behavior, condition, dan degree itu. Ini baru ada audience, lalu ini membedakan dengan metode apa, misalnya dengan metode diskusi, lalu apa yang diinginkan dia, misalnya teliti kah atau dengan teliti misalnya, ataukah dengan benar ataukah dengan baik begitu. Di sini yang ditambahkan. Nah, saya juga melihat yang Ibu lakukan itu ada yang masih dikembangkan selain ini ya Bu ya. Ini kalau ini untuk administrasi kan ya Bu ya. Misalnya pada saat Ibu memberikan lembar LKS gitu ya. Terus anak-anak kan berdiskusi, berdiskusi di situ saya melihat betul. Di setiap kelompok ada yang memang langsung dikerjakan gitu kan ya. Berarti itu nih tipe anak yang memang dia sudah punya dasar-dasar begitu ya, atau daya tangkapnya bagus. Terus ada anak yang biasa aja dia ngeliatin atau ngecek ini salah ini gitu. Dan ada yang satu dua yang cuek gitu. Nah yang cuek itu kadang ada oleh anak yang lumayan pintar itu mungkinnya yang daya tangkapnya bagus diajak, ada juga yang memang dia sibuk sendiri gitu. Ya, menurut Ibu nih kira-kira yang masih bisa dikembangkan di saat diskusi itu bagaimana agar semuanya ikut berpartisipasi aktif? Biasanya harusnya sih soalnya tipe tapi banyak, jadi harusnya dalam kelompok itu aku bisa dibagi ini 1 mengerjakan, jadi semuanya harus semua mengerjakan. Jadi soalnya tipenya sama tapi banyak, jadi hanya beda-beda anak sebenarnya, tapi setidaknya semuanya ikut mengerjakan, tidak ada yang sistem nunggu. Gitu. Kalau kita tadi melihat lagi ke karakteristik, tadi yang inginnya itu kan lebih ke karakteristik anak-anak. Kalau yang tadi untuk anak yang daya tangkapnya bagus, berarti pada saat Ibu menjelaskan dia kan udah lumayan paham. Nah, untuk anak yang ada juga tipe yang anak misalnya udah paham tapi pada saat ngerjain susah gitu kan ya. Atau misalnya nggak paham apalagi kerjain gitu kan ya. Untuk mewadahi atau memfasilitasi anak ini kan kalau kita buat itu strategi ya namanya ya, strategi pembelajaran itu ada, kalau Ibu pernah dengar itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sebenarnya itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk anak misalnya contohnya yang tadi anak yang lebih visual, berarti nanti tugasnya dia memvisualisasikan apa yang sudah dia dapat materinya. Nah untuk anak yang
kesiapan belajar yang berbeda seperti yang ini, Iya. itu kan berdasarkan kesiapan belajar. Kalau Iya, saya iya. simpulkan, anak yang sudah siap ataukah anaknya yang masih perlu bimbingan atau tidak gitu kan ya. Berarti pada saat tertentu ibu lebih lama di anak tersebut dibanding anak yang mandiri begitu kan ya. Lalu di saat anak yang tadi sudah paham tapi ada yang sudah lupa nih, kira-kira nih berarti kita butuh media ya. Berarti kita butuh media pembelajaran yang lebih beragam gitu. Misalnya untuk anak yang satu mah nggak usah dikasih media lagi, dia udah paham gitu. Tapi untuk yang misalnya dia ngerti tapi pada saat ngerjain lupa, berarti kan harus melihat ke belakang lagi gitu ya, mengingat-ingat lagi. Nah, cara-cara mengingat laginya itu ibu membutuhkan media apa? Sebenarnya harusnya ada video. Oke. Terus ya, selain video sebenarnya bisa juga catatan. Kadang anak kan buka lagi catatannya ya, catatan. Ya, berarti nanti alternatif ibu ya, Iya, ada videonya harus misalnya ada video. ada yang bisa di scan ataukah misalnya ke link YouTube gitu kan ya, ini contoh yang ini bisa dilihat lagi, ada di situ, jadi dia mau lihat lagi, yang lain udah ngerjain dia lihat lagi di situ ngerjain. Nah yang satu lagi gitu, yang perlu ini gak ngerti ngelihat gurunya, apalagi ngelihat soal, dan berarti itu perlu, menurut ibu perlu apa? Yang harus ekstra, benar-benar harus kayak soal privat Bu. Ya, harus oke. disamperin, ditanya satu-satu, ya udah ini dulu, sudah paham apa belum. Itu saya sih lebih ke sana, di personal, benar-benar Personal ya? disamperin, ditanyain. Oke, mantap sekali Bu. Itu termasuk pembelajaran diferensiasi Bu. Jadi bukan berarti kita mengelompokkan yang anak yang pintar dengan pintar atau maksudnya yang daya tangkapnya bagus atau yang lebih siap belajar, ini bisa kita buat random semua ada dalam satu kelompok gitu agar saling berkolaborasi itu ya. Tapi dengan mungkin jadi ada LKPD-nya akan berbeda. Nah, bukan berarti harus jadi banyak. Tapi LKPD-nya berbeda, mungkin soalnya bisa sama. Tapi ada untuk yang anak yang perlu bimbingan lebih lanjut, ada mungkin ya sebaiknya ada seperti langkah-langkah untuk pengerjaan. Ya, untuk pengerjaan. Misalnya ini yang pertama, kamu harus paham dulu tentang misalnya kalau kemarin tadi penyebut pembilang begitu kan. Berarti ada LKPD, ini mana penyebut, ini pembilang. Sampai ke situ gitu. LKPD-nya mungkin akan berbeda. Dan itu memang membutuhkan waktu yang ekstra persiapannya begitu ya. RPP-nya. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan ya Bu ya, percakapan itu kan sudah mulai mengerucut nih, berarti Ibu harus seperti apa untuk menangani kelas itu gitu kan ya. Kira-kira menurut Ibu area mana yang harus dikembangkan nih untuk Ibu sebagai guru? Tadi kalau kompetensinya kan kompetensi pedagogik, ada spiritual, sosial, pribadi sama profesional ya. Kalau profesional lancar, pedagogiknya kan tadi kemarin ingin pedagogiknya ini bagian karakteristik peserta didik. Nah, yang tadi kira-kira menurut Ibu kita akan merencanakan area pengembangan dari kompetensi Ibu. Areanya yang ingin dikembangkan apa? Dari keempat. Kalau saya lebih ke kalau karakteristiknya juga lebih ke sosial atau lebih ke perangkul anak itu yang harus dikembangkan sama saya pribadi. Kalau yang tadi kan ada tentang juga kreatif, harus kreatif. Saya dalam menyampaikan, terus dalam yang tadi juga seperti lembar kerjanya, biar anak itu menarik, atau materinya kalau saat ada materi di fokus, jadi tidak monoton. Sebenarnya kalau saya tipenya monoton, tapi itu kan biar anak menarik kan berarti harus lebih menarik. Nah itu ya harus saya punya. Saya pun bapak aja Bu.
Berarti kreativitas ya. Iya, harus kreativitas saya yang ke digali. lembar kerjanya atau ke materi, lalu apa tadi adanya ice breaking yang gitu games. Nah itu yang lebih menarik. Tapi ya kalau saya games ya lebih ke berhubungan sama dengan pembelajaran, jadi tidak keluar dari itu. Ice breaking juga kadang saya gitu Bu, saya diusahakan mencari yang berhubungan sama matematika. Misalkan kelipatan berapa, nanti kalau salah berarti apa gitu. Berarti area pengembangannya ke kreativitas dalam menuangkan RPP-nya ya, rencananya. Kalau yang itu yang tadi pembelajaran berdiferensiasinya, itu sudah memahami itu atau belum? Sebenarnya belum semua. Iya. Ada rencana untuk mengembangkan di area itu? Ada, kalau rencana banyak Bu saya. Ya apa saja Bu? Ya memperbaiki yang tadi kalau mengembangkan yang seperti model pembelajaran. Yes. Terus saya juga mengembangkan strategi pembelajaran tadi ya. Strateginya pembelajaran diferensiasi. Terus saya harus mengembangkan ide biar anakku fokus. Oke Bu, itu adalah areanya. Jadi area, bisa Ibu sebutkan lagi area perencanaan untuk pengembangan kompetensi Ibu tadi? Misalnya kreativitas. Area pengembangan yang akan Ibu kembangkan dalam kompetensi Ibu. Bisa diganti ya? Dijelaskan seperti apa gitu? Iya. Kalau misalkan tadi lebih ke kreativitas, saya berencana selain materi yang menarik dan selalu diselipkan dengan lingkungan kondisi anak. Jadi sekarang tingkatannya SMA, berarti dikait-kaitkan dengan anak. Yang tadi yang kodrat zaman itu ya. Lebih ke sana sih. Lalu apa tadi model pembelajaran, strategi pembelajaran ya. Iya. Nah, itu kan areanya ya, rencana aksinya nih. Rencana aksi untuk mengembangkan diri Ibu nih. Kita diskusi lagi, berarti apa yang setelah dari diskusi kita ini, apa yang terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan tadi kompetensi Ibu di area ini? Rencana pribadi saya ya. Yang pertama menyiapkan perencanaan yang lebih matang, lebih beragam juga. Setelah itu materi yang disampaikan. Rencana saya games itu yang sulit juga, sulit dicari, tapi itu diusahakan gitu untuk yang berhubungan. Setiap pertemuan itu ada games, kalau nggak games diselain sama ice breaking. Iya. Perencanaan yang maksud Ibu perencanaan yang lebih matang atau itu beragamnya itu maksudnya di RPP-nya? Yang beragam, beragam itu lebih ke RPP materinya. Maksudnya beragam itu dalam artian tidak monoton, misalnya hanya teks saja, tapi dalam bentuk yang tadi, misalkan nggak ada gambarnya. Kalau dalam media ya. Media pembelajarannya ya. Media pembelajaran yang sama LHS juga. LHS nanti akan buat yang beragam, misalkan beragam. Ya. Terus tadi kalau saya sebutkan lagi tadi, Ibu akan lebih ke model pembelajarannya dan juga strateginya. Ya. Strategi pembelajaran. Kan tadi solusinya itu karena karakteristiknya yang beragam itu, Ibu melakukan kalau saya simpulkan itu masuk ke strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Ibu nanti pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 strateginya, itu ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk dan proses. Nah,
untuk yang media ini berarti ibu bisa masukkan maksudnya yang masuk ke diferensiasi konten. Iya. Konten. Jadi untuk anak yang tadi misalnya yang kesiapan belajarnya berbeda, kontennya itu akan berbeda LKPD-nya atau LKS-nya begitu kan ya. Ataukah media yang dia visual berarti ibu nanti pakai spidol warna-warni ataukah ada dikotakin atau gimana gitu kan ya, dibuat bunga-bunga mungkin. Iya, awan-awan biasanya. Kalau nggak kan berbuat sama matematika, sok boleh misalkan ada yang kotak, ada yang segitiga, kubus ya. Enggak kubus, segitiga, persegi atau persegi panjang, ini apa? Lingkaran. Jadi ya sih berhubungan sama masih sama matematikanya. Terus itu kan masuk ke diferensiasi konten ya. Untuk anak yang, kalau saya simpulkan ya, untuk anak yang tadi kesiapan belajarnya perlu bimbingan ya, perlu bimbingan seperti ibu tadi bilang personal, jadi seperti privat begitu ya. Itu maksudnya ke diferensiasi proses betul. Proses. Jadi seperti apa nanti ibu ada solusinya di pembelajaran berdiferensiasi gitu. Lalu yang konten, proses sama produk ya, diferensiasi produk itu yang tadi yang ibu tadi bilang di sini ada anak yang suka menggambar itu dibuat komik atau kata konsep itu. Nah, kita kembali lagi ke sini, ke rencana tindakan ya tadi ya. Rencana tindakannya ibu yang pertama membuat perencanaan, berarti masuk ke media pembelajaran ya. Ke media pembelajaran atau ke diferensiasi kontennya. Ya, perencanaan yang pertama yang lebih matang itu di situ. Lalu apa lagi Bu tadi? Modal strategi pembelajaran berarti ke pembelajaran yang tadi ya, yang student center ya, student center harusnya, tapi kalau saya pribadi lebih ke teacher center. Gimana Bu, akan masih teacher atau student? Kalau saya dilihat dulu materinya seperti apa, jadi mengikuti materi. Kalau materi itu ternyata mampu, ini sepertinya anak bisa untuk dicoba untuk student center. Saya coba dulu student center, tapi sebenarnya di akhir-akhir ya nanti saya juga dijelaskan kembali. Nah itu berarti berupa penguatan ya Bu ya? Iya, berupa penguatannya. Ini berarti intinya kalau saya simpulkan, ibu akan mempelajari merencanakan pengembangan dirinya itu di pembelajaran berdiferensiasi ya. Lalu akan mencoba untuk student center gitu, ke student centernya. Nah ini ada aktivitas pengembangannya Bu ya. Kira-kira aktivitas pengembangannya apa aja Bu? Aktivitas untuk di kelas ibu untuk tidak di kelas lagi ketika kompetensi gurunya. Aktivitas saya untuk tadi area pengembangannya itu di bagian perencanaan aktivitas di kelas begitu kan, yang lebih beragam yang tadi. Ternyata kalau disimpulkan kan maksudnya itu ke pembelajaran diferensiasi. Nah, aktivitas pengembangan yang ibu harapkan agar mendapatkan materi atau mendapatkan pengetahuan atau keterampilan di pembelajaran diferensiasi apa saja? Saya cari-cari di YouTube. Oke. Cari di YouTube ya. Iya, referensi cara pembelajaran biar anak senang seperti apa. Selain itu juga cari konten ice breaking yang berhubungan sama matematika yang saya rencanakan. Hanya itu saja Bu kalau yang ininya diferensiasinya? Kalau yang diferensi yang tadi kan konten, yang kontennya sama, saya juga cari dulu referensinya di YouTube. Setelah itu saya juga mencoba buat konten juga, misal kontennya kan tidak dalam bentuk video atau misalnya dalam bentuk gambar atau PPT yang lebih menarik. Nah, itu tetap saya cari dulu referensinya. Kalau untuk materi
Bagaimana sih pembelajaran diferensiasi itu sudah paham atau belum? Sebenarnya belum paham, belum paham sepenuhnya gitu. Kalau tahu aja gitu. Dan kira-kira area pengembangan di situ ada aktivitas di situ nggak? Di ada. Apa Bu? Aktivitasnya Pembuatan apa? Pembuatan media pembelajaran. Yang saya maksud adalah tadi kan saya bertanya Ibu sudah paham belum konsepnya tentang pembelajaran diferensiasi? Baru sekedar tahu berarti kan itu C berapa ini? C2 ya? C2 lumayan ya. Nah, untuk bisa mengembangkan perencanaan dengan strategi pembelajaran diferensiasi kan berarti kita membutuhkan pengetahuan yang lebih. Nah, kira-kira area pengembangan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih itu apa? Cari-cari, baca-baca di mana? Di internet. Tentang diferensial konten itu yang baiknya seperti apa, kalau prosesnya juga sama seperti apa, sampai ke menghasilkan produk yang bagus itu seperti apa. Jadi internet berarti ya Bu ya? Internet. Oke. Kira-kira kalau rekan-rekan di sini ada yang sudah tahu? Nah, kurang tahu, saya belum pernah menanyakan soalnya. Kalau ke teman sebaya. Nah, mungkin di MGMP Ibu ada yang ini? Belum pernah ada yang menjelaskan. Belum pernah. Saya juga baru dengar tahu aja. Tidak pernah dibahas di MGMP juga. Gitu. Kira-kira Ibu bisa membahas itu di MGMP? Dicoba. Seperti yang saya akan nanya-nanya ke beliau. Oke. Berarti mencari informasi selain dari internet, berarti ke lingkungan sekitar. Ya, rekan sejawat ya. Rekan sejawat khususnya guru-guru di MGMP. Ini berarti ada 1, 2, 3. Ya, ada 3 ya Bu ya. Saya sebutkan kembali ya Bu ya. Ibu rencana untuk aktivitas pengembangannya itu akan mencari di YouTube referensi cara membuat anak senang, nyaman di kelas, lalu buat konten di sini yang kedua itu adalah baca-baca tentang pembelajaran diferensiasi di internet, khususnya ini membuat konten sendiri begitu ya, berupa gambar atau PowerPoint-nya gitu ya. Lalu yang ketiga itu mencari informasi ke rekan sejawat khususnya di MGMP-nya. Ya, ini kita ada 3 aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan. Nah, dari ketiga ini untuk yang pertama itu kan cari referensi di YouTube, pembelajaran yang membuat anak senang. Tujuan yang hendak dicapai apa Bu? Menarik siswa sih supaya lebih fokus, dan image pertamanya udah matematika itu senang gitu. Enggak udah mumet duluan gitu. Oke. Jadi menarik siswa untuk supaya lebih fokus. Iya, dan menyenangkan tadi ya. Iya. Oke. Untuk yang kedua, tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan membaca materi atau literasi begitu ya tentang pembelajaran diferensiasi, khususnya Ibu membuat konten atau gambar PowerPoint, itu tujuannya untuk selain anak juga semangat dalam pembelajaran matematika, jadi tidak monoton. Tidak monoton ya. Oke. Jadi tujuannya itu agar pembelajaran tidak monoton begitu ya, dan terfasilitasi mungkin ya. Beragam karakteristik anak. Kalau di papan tulis nanti juga biasanya setelah di PowerPoint kan, PowerPoint ini lebih menarik. Kalau di papan tulis secara biasanya, jadi semua ada gitu. Lengkap gitu ya. Oke. Nah, tujuan yang hendak dicapai dari aktivitas pengembangan mencari informasi ke rekan sejawat khususnya MGMP. Tujuannya saat itu pertama biar saya lebih tahu, lebih paham lagi
seperti apa yang baiknya dalam, harus yang ada kontennya, proses yang baik itu sebenarnya seperti apa, yang produk juga kan ya biasanya lebih tahu lagi. Kadang kan kalau dari membaca menonton tidak sepaham dengan orang yang langsung menjelaskan. Misalnya seperti ibu menjelaskan saya seperti ini, saya akan lebih paham itu dibandingkan saya harus baca sendiri yang teori panjang. Lebih ke diskusi begitu ya. Oke. Nah, ukuran keberhasilannya nih dari 3 aktivitas nih, lanjut ya. Ukuran keberhasilannya tadi kan yang pertama ibu mencari referensi tentang cara pembelajaran yang membuat anak senang. Ukuran keberhasilannya apa bu? Ukuran di nominal apa enggak? Enggak. Jadi ukuran keberhasilannya, oh saya udah berhasil nih nyari referensinya itu berarti mendapatkan biasanya gitu. Kan ini ingin yang dikembangkan kan, yang berarti kalau ingin dikembangkan sebelumnya belum terlaksana benar kan? Ya. Ya jadi kalau ini rencananya Rencananya saya seperti apa kan ya, hasilnya seperti kalau misalkan saya dilihat pertama dari YouTube, sepertinya berhasil karena saya juga dulu pernah nyari speaking yang bikin anak menarik, ternyata itu berhasil juga karena saya pernah gitu sekarang. Jadi kalau disimpulkan ukuran keberhasilannya itu ibu kan mencari di YouTube tentang referensi apa, kegiatannya kan seperti itu. Berhasilnya itu berarti mendapatkan video yang menurut saya itu tuh bisa bikin anak menarik. Nah setelah dapat itu, coba saya praktekkan di lapang. Nah itu berhasil atau tidak tergantung. Kalau anak responnya bagus berarti itu berhasil. Berarti ukuran keberhasilan mendapatkan video ya, video tentang belajar sesuai menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan. Lalu kegiatan yang kedua, ukuran keberhasilannya membaca tentang materi pembelajaran diferensiasi. Nah itu ukuran keberhasilannya apa bu? Saya bisa buat PPT yang menarik ya. Siap. Pelajaran yang menarik. PPT gambar gitu ya. Yang menarik. Yang tadi sesuai dengan pembelajaran diferensiasi ya. Dan bisa mewadahi semua karakteristik gitu. Bisa mewadahi. Untuk yang ketiga, ukuran keberhasilannya gimana? Yang ketiga itu adalah mencari informasi ke rekan sejawat, khususnya yang GMP tentang pembelajaran diferensiasi. Ukuran keberhasilannya saya bisa lebih paham tentang tadi diferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah sekarang pendukungnya bu, nih kira-kira ada pendukungnya nggak? Kan kita sebagai makhluk sosial ya, sebagai makhluk sosial kalau sendirian tadi kata ibu kalau belajar mandiri itu kan kadang gak ngerti nih nanya ke siapa gitu kan ya. Nah untuk faktor pendukung yang ibu harapkan bisa membantu dari kegiatan satu itu apa bu yang tadi? Internet berarti ya. Oke. Pendukungnya kuota gitu ya? Iya. Iya benar. Biasanya saya nyari di sekolah, jadi download tuh sekolah, pelajari di rumah. Ya fasilitas sekolah berarti ya? Bukannya fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah. Untuk yang kedua? Yang kedua tadi lebih ke mencari referensi ya? Iya. Berdiferensiasi. Itu juga sama sebenarnya kalau itu internet. Dan membuat konten. Juga membuat konten. Laptop sama konten yang penting. Pendukungnya. Yang ketiga berarti pendukungnya karena kita rekan sejawat ya. Pendukungnya adalah rekan sejawat. Ya, rekan sejawat. Oke. Untuk waktunya nih Bu, kira-kira akan dilakukan kapan Bu? Untuk yang pertama.
Untuk yang pertama, kalau mencari-mencari, saya mulai dari hari ini. Wah, langsung digas ya? Digas hari ini. Hari ini. Buat nyari. Oke, hari ini. Mungkin hari ini langsung? Enggak hari ini, nanti di waktu-waktu selang biasanya saya cari. Untuk yang membuat PowerPoint gambar yang menarik itu, nah kalau itu biasanya dilakukan di rumah. Di rumah membaca tentang pembelajaran diferensiasi ya? Iya. Di rumah mulai? Kalau mulai membaca hari ini saya cari dulu, bacanya nanti malam. Oke, nanti malam. Mantap nih. Tentang pembelajaran diferensiasi ya. Yang sulit itu adalah melakukannya. Memulai. Memulainya dari hari ini. Yang ketiga nih Bu, ke rekan sejawatnya. Rekan sejawat, saya cari dulu referensi dari internet. Nanti saya ingin tahu kalau dari rekan sejawat seperti apa. Jadi kemungkinan biasanya di sela-sela waktu istirahat ngobrol, nanti saya selingkan. Ya, jadi nggak langsung Bu, nggak, biasanya ngobrol-ngobrol apa dulu. Jadi biasanya di sela-sela saya tanyakan. Mulai kapan dulu? Mau hari ini, besok atau kapan? Kemungkinan lusa. Oke. Lusa di selang-selang waktu ya? Iya. Untuk diskusi. Masing-masing juga punya kesibukan. Diskusinya juga personal, biasanya saya tanya ke satu-satu. Personal. Nggak berkumpul. Alhamdulillah ya. Jadi dari diskusi kita pasca observasi supervisi klinis ya khususnya, bisa Ibu simpulkan apa yang Ibu akan lakukan? Banyak. Pertama, yang Ibu dapatkan. Dari sini saya akan mempelajari tentang diferensiasi yang baik itu seperti apa. Ya, yang kedua, menangani siswa yang beragam itu harus seperti apa, memberikan konten materi yang lebih baik lagi, sama lebih banyak berdiskusi terhadap teman sejawat tadi ya. Sebenarnya selain diferensi, misalkan cara belajar sama anak yang menarik seperti apa. Iya. Gitu deh. Ya Ibu, dari ada lagi? Nggak ada, itu deh. Oke Bu. Saya simpulkan lagi ya Bu ya. Disimpulkan lagi dari yang sudah kita lakukan mulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Yang Ibu dapatkan tadi kan banyak ya, akan ternyata ini yang harus saya terapkan itu strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi gitu kan ya, karena area yang ingin dikembangkan itu pada saat di observasi itu adalah ke kompetensi pedagogi, khususnya karakteristik murid atau peserta didik. Yang tadi ada siswa yang menurut kesiapan belajarnya beragam, lalu daya tangkapnya beragam, daya konsentrasinya beragam, maka Ibu akan melakukan atau mempelajari dulu ya, untuk mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, mau dia yang konten, produk, dan proses begitu ya Bu. Oke ya, jadi ini tujuan dari supervisi yang sekarang itu seperti itu. Jadi kita ingin memberdayakan ya, kita ingin memberdayakan kompetensi yang sudah Ibu miliki untuk lebih ditingkatkan lagi gitu. Alhamdulillah Bu ya, kita sudah selesai dan ada banyak atau sedikit pencerahan yang mudah-mudahan banyak sekali. Alhamdulillah begitu ya. Dan ini tujuan kita untuk membuat anak kita menjadi anak yang nantinya selamat dan bahagia. Amin. Oh iya. Amin. Kita sekarang akan merefleksi ya Bu ya, merefleksi pengalaman yang Ibu peroleh gitu ya di tahap-tahap observasi atau supervisi kita. Nih, bagaimana pengalaman yang baru saja Ibu peroleh dari supervisi ini? Pengalaman
sebenarnya kalau pengalaman ini pertama kali saya pra dulu. Observasi, setelah itu ada pasca. Saya tidak ada pra dulu. Jadi ini pengalaman baru dalam supervisi, ternyata harusnya ada pra-nya dulu. Apa yang ingin dibahas di supervisi. Dan setelah itu dari hasil ini, setelah observasi ada pasca, dari pasca saya mendapatkan banyak informasi juga. Oke. Untuk emosi yang Ibu rasakan nih selama sebelum kita observasi, selama observasi dan sesudah observasi atau selama sesudah supervisi ini, bagaimana nih Bu emosi-emosinya yang dirasakan? Emosi apa nih? Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau sebelumnya ternyata ternyata harusnya supervisi ada pra-nya loh gitu. Pertama kali itu saya baru tahu. Saya itu pas observasi, sebenarnya kalau saya tipe ya udah mengalir aja gitu, gak ada yang aneh-aneh, ya udah itu adalah diri saya selama mengajar seperti itu gitu. Saya tidak ada bagaimana pikiran yang mensupervisi itu, ya udah itu emang saya seperti itu seadanya itu. Setelah observasi, alhamdulillah sih, maksudnya senang juga. Jadi ternyata masih banyak yang harus saya pelajari dalam menjadi seorang pendidik yang baik itu seperti apa, karena saya banyak kurangnya di teori-teori dasar sebenarnya mengajar anak itu seperti apa yang baik ya itu. Jadi banyak manfaatnya buat generasi. Alhamdulillah. Yang dirasakan senang ya? Senang sekali. Alhamdulillah. Meskipun emang awalnya ini sih Ibu supervisi, sebenarnya sih dulu juga kan pernah ya supervisi kayak gitu ya, nggak masalah sih. Nggak ada deg-degan sih kalau saya pribadi, cuman ya takutnya lebih kurang ke administrasi. Saya kurangnya di sana. Alhamdulillah ya Bu ya. Menurut Ibu nih, apa yang sudah baik dari kegiatan supervisi ini? Kalau yang sudah baik dari semua udah baik sih, cuman ya kalau saya pribadi yang masih kurangnya di saat observasi langsung ya. Apa yang kurang? Itu saya kan, itu saya. Ya Ibu dari kegiatan supervisi ini. Nah yang menurut Ibu yang sudah baik apa? Semuanya juga udah baik. Jadi Ibu menjelaskan awal tuh sebenarnya dalam observasi dan supervisi itu ada pra-nya, ada observasinya, ada paskanya, sehingga saya juga dapat timbal baliknya, dapat tambahan tentang belajar. Iya, dapat umpan baliknya terhadap saya. Jadi nggak cuma saya di supervisi ternyata Bu Aing ngajarnya seperti enggak, tapi ternyata saya juga dapat umpan baliknya. Harus lebih mengembangkan dan sebagainya. Oke Bu. Yang perlu diperbaiki ada dari Ibu? Dari supervisi, dari kegiatan supervisi ini? Nggak ada sih. Gak ada, udah baik semua? Kalau menurut saya ada, karena kan tahapannya juga sudah sesuai tahapan. Oke, terima kasih Ibu atas refleksinya. Mudah-mudahan ini merupakan awal gitu ya, awal kita untuk melakukan yang lebih baik, dan mudah-mudahan nanti ini ada tindak lanjutnya Bu. Siap. Tadi kan Ibu sudah merencanakan ada 3 aktivitas. Setelah 3 aktivitas itu nanti insya Allah saya akan bertemu lagi dengan Ibu, kita akan berdiskusinya bagaimana hasilnya nih, lebih bagus atau tidak dari itu. Oke Ibu, terima kasih. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman pembelajaran yang baru saja diperoleh yaitu menjadi supervisor kali ini adalah pengalaman pertama saya dan mengingatkan saya saat menjadi pengajar praktik di angkatan 1 dulu. Yang kebanyakan saat pendampingan individu, saya menggunakan teknik coaching untuk melakukan tanya jawab. Saat melakukan supervisi, saya senantiasa berusaha untuk fokus pada topik dan tujuan percakapan, serta memberdayakan coach agar mendapatkan solusi serta dapat mengembangkan kompetensinya sebagai guru. Emosi-emosi yang dirasakan selama menjalankan aksi nyata yaitu awalnya merasa khawatir, takut tidak dapat melakukan supervisi akademis dengan
teknik coaching dengan baik, tetapi setelah saya mempersiapkan dengan baik, saya menjadi yakin dapat melakukannya. Saat menjalankan supervisi, karena saat itu saya banyak kegiatan di kurikulum, di saat pra-observasi saya merasa sedikit gugup karena baru pertama kali juga berperan sebagai supervisor. Yang sudah baik berkaitan dengan pelaksanaan aksi nyata yaitu yang pertama adalah mendapatkan dukungan yang baik dari Kepala SMKN 1 Cibadak Sukabumi yaitu Pak Iwan dan para wakil kepala sekolah baik kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana. Yang kedua, terlaksana dengan baik dan tidak terburu-buru melihat dan saling menyepakati jadwal pra-observasi, observasi, dan pasca observasi dengan guru yaitu Bu Ainur Nur Ayati. Yang ketiga adalah mendapatkan rencana aksi pengembangan diri dari guru yaitu Bu Ainur Nur Ayati yang nantinya akan dilakukan tindak lanjut setelah melakukan aksi pengembangan diri dari guru tersebut. Hal yang perlu diperbaiki terkait pelaksanaan aksi nyata yang akan datang yaitu yang pertama adalah persiapan yang matang untuk kegiatan pra-observasi dan pasca observasi. Yang kedua, memperbanyak latihan mendengar aktif dan tidak berasumsi. Yang ketiga adalah menahan diri untuk tidak memberikan solusi secara langsung, mengarahkan dengan pertanyaan berbobot. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi. Dengan tugas aksi nyata ini, selain dapat mengembangkan kompetensi diri, yaitu dalam teknik coaching dan supervisi akademis, saya juga dapat menjadi coach bagi rekan guru untuk dapat mengembangkan kompetensinya. Selain itu, saya dapat mendorong kolaborasi antara guru sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul saat mengajar di kelas. Mendorong kepemimpinan murid dengan adanya pembelajaran student center. Dalam aksi nyata ini juga saya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa dapat menggerakkan komunitas praktisi untuk melakukan hal yang sama yaitu coaching untuk supervisi akademis di sekolah saya. Demikian aksi nyata saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.